Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bersaya Ardi di kuliah interaksi manusia dan sistemnya. Hari ini kita ada di pertemuan kedua. Pertemuan ketiga ya. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas ya mengenai topik yang masih merupakan kelanjutan ya topik pertemuan kedua kemarin atau minggu lalu, yaitu aspek manusia di dalam interaksi manusia dan sistem. Ya, kalau kita lihat ya kehidupan kita sehari-hari ya, kita itu tetap mampu bertahan ya, walaupun sebenarnya ya kita ini tidak tahu semua aspek yang ada di dunia. Ya, jadi kita tahu bahwa pengetahuan kita terbatas atau kadang-kadang tidak lengkap, ambigu atau kadang-kadang salah. Tetapi kita masih bisa menjalani hari-hari dengan dengan selamat, dengan aman ya, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana ya manusia ya itu kok bisa bertahan dengan keterbatasan pengetahuan yang dia miliki ya, atau bahkan kadang-kadang salah ya tadi, atau pengetahuan yang salah yang dimiliki di kepalanya ya. Nah, manusia mampu bertahan ya karena dalam menjalani aktivitas sehari-hari dia tidak hanya menggunakan apa yang ada di kepalanya, tetapi juga menggunakan yang ada di dunia ya, maksud saya knowledge atau pengetahuan yang ada di dunia ya. Jadi salah satu contohnya ya, ini ibu ini misalnya mobilnya macet ya, dan dia tidak tahu ya, dia mungkin tahu cara mengoperasikan mobil tapi dia tidak tahu cara untuk memperbaiki mobil. Nah, pengetahuan yang sangat terbatas terkait dengan pemeliharaan mobil tadi akhirnya dia coba lengkapi dengan cara membuka user manual ya, atau buku manual tentang mobilnya ya. Di situ dia mencoba memasukkan knowledge dari dunia ya, dari eksternal itu ke dalam kepalanya ya, sehingga akhirnya nanti mobilnya bisa jalan dan dia bisa menjalani aktivitasnya ya. Jadi memang ya dalam kehidupan kita ya, kita perlu mengombinasikan apa yang ada di kepala kita ya, atau biasa kita sebut sebagai knowledge in the head, dan juga kita perlu menggabungkan informasi yang berasal dari eksternal atau kita sebut sebagai knowledge in the world ya. Dan knowledge in the world ini tadi saya contohkan yang bisa berasal dari user manual. Namun demikian ya, knowledge in the world bisa berubah dari produk label ya, ataupun bentuk-bentuk informasi yang lainnya seperti buku, website, dan lain sebagainya. Kalau kita tadi tahu ya bahwa bentuk knowledge in the world itu adalah contohnya ada user manual, lalu ada produk label, video di misalnya YouTube ya, dan sebagainya. Maka knowledge in the head ya, itu boleh dikatakan memori yang berada di kepala manusia. Dan kita pelajari dari pertemuan minggu lalu bahwa memori manusia itu dibagi menjadi dua jenis ya. Yang pertama disebut working memory atau biasa disebut juga sebagai short term memory. Lalu yang kedua adalah long term memory. Selanjutnya akan kita coba bahas apa itu short term atau working memory. Short term memory ya, itu kalau teman-teman tahu ya, kertas coret-coret ya, ketika kita menghitung ya, di mana kertas coret-coret itu berfungsi untuk menyimpan informasi secara sementara ya, untuk dalam rangka menghasilkan hasil perhitungan yang lebih besar ya. Fungsi short term memory itu sama seperti kertas coret-coret atau scratch pad tadi ya. Jadi ketika kita melakukan proses perhitungan, proses kalkulasi, proses komputasi, ataupun proses-proses cognition atau proses berpikir lainnya ya, ada kalanya kita perlu menyimpan ya beberapa hal secara sementara ya. Nah, penyimpanan informasi secara sementara tersebut terjadi di short term memory ya. Dan seperti namanya short term memory ya, maka informasi yang ada tersebut hanya mampu disimpan ya dalam waktu
sangat singkat ya, sangat-sangat singkat ya, berbeda dengan memori jenis lain yang nanti akan kita bahas juga, yaitu yang bernama long term memory, di mana memori jenis tersebut itu mampu menyimpan informasi dalam waktu yang sangat-sangat lama. Untuk melihat bagaimana short term memory atau working memory itu digunakan, kita bisa mencoba menghitung ya 35 ya dikalikan dengan 6 ya. Namun kita ketika menghitung angka ini kita tidak boleh menggunakan kertas coret-coret ya. Jadi kita memang pure menggunakan memori jangka pendek atau short term memory yang kita miliki. Nah, ketika kita dihadapkan dengan soal ini, ada kalanya beberapa orang itu yang pertama dia akan menghitung dulu ya, 30 dikalikan 6. Dan kita tahu 30 kali 6 itu hasilnya berapa? 180 ya. Lalu setelah itu kita akan menyimpan angka 180 itu, walaupun kadang-kadang kita tidak sadar kita itu menyimpannya secara sementara. Lalu setelah itu kita akan mengkalikan 5 kali 6, yaitu 30 ya. Angka 180 yang kita simpan tadi saya akan kita jumlahkan dengan angka 30 yang kita simpan baru saja ya. Dan ketika dua angka itu telah kita simpan, kita akan menjumlahkannya ya. Kita tahu 3 kali 6 itu adalah 180 tambahkan 30 ya, berarti hasilnya adalah 210 ya. Jadi proses menyimpan ya, lalu proses mengkalikan ya tadi ya, itu terjadi di short term memory kita ya. Contoh lain di mana short term memory ini digunakan adalah misalnya kita membaca sebuah paragraf, membaca sebuah catatan, membaca sebuah buku dan seterusnya. Ada kalanya kita akan menyimpan kalimat-kalimat yang kita baca sebelumnya ya di bacaan di paragraf tersebut. Nah, ketika kita bermaksud untuk misalnya memahami ya arti keseluruhan ya dari bacaan yang kita baca baru saja, maka kita akan merecall informasi yang telah kita simpan tadi ya secara sementara ya, lalu akan kita kombinasikan sehingga kita akan keluar dengan sebuah pemahaman ya. Nah, proses menyimpan tadi ya dan proses menggabungkan tadi itu terjadi di short term atau working memory manusia. Apabila kita mencoba mengetahui karakteristik dari short term memory ya, yang pertama ya, short term memory itu hanya menyimpan experience atau pengalaman yang paling dekat dengan kita ya. Jadi ketika saat ini kita itu baru saja mendapatkan informasi tertentu, hal tersebut akan tentunya masuk dulu ke short term memory, akan disimpan di short term memory ya. Lalu ya, short term memory juga akan menyimpan informasi yang sedang atau hal yang sedang kita pikirkan, dan apa yang kita pikirkan itu bisa jadi dia memang datang dari memori jangka panjang kita atau memori kita, namun karena kita sedang memikirnya maka informasi tersebut akan diambil ya, atau di retrieve ya untuk masuk ke working memory atau short term memory. Short term memory ini ya dapat mengakses informasi yang ada ya di dalamnya itu secara cepat ya, dan boleh dikatakan pengambilan informasinya itu boleh dikatakan dengan effort yang sedikit, dan dia dapat mengakses informasi tersebut sekitar 70 milisecond, jadi sangat-sangat cepat. Namun demikian ya, informasi yang tersimpan di short term memory atau working memory, jika dia tidak coba di storage kan ke long term memory, maka dia akan hilang ya dengan cepat ya. Jadi informasi yang disimpan di working memory jika tidak diupayakan untuk disimpan tadi ya, dan waktunya melebihi 200 milisecond, maka informasi tersebut akan hilang ya, atau bisa kita sebut sebagai forgotten ya. Lalu apabila kita menganalogikan ya short term memory ini dengan komputer ya, maka
short term memory itu mirip seperti RAM ya. Sedangkan long term memory itu mirip seperti hard disk atau hard drive ya. Jadi semua program, semua data ya itu dalam jangka panjang ya kalau di komputer kita akan disimpan di hard drive. Ya, namun demikian ketika kita mengoperasikan suatu program ya untuk sementara ya program tersebut akan berjalan di RAM komputer. Ya, jadi sama seperti yang terjadi di kepala kita ketika kita misalnya bermaksud tadi misalnya melakukan kalkulasi ya kita kan tahu ya misalnya tadi 35 kali 6 ya 30 kali 6 itu kita tahu sudah belajar lama saat SD misalnya, lalu 5 kali 6 juga sama, nah itu akan kita recall dari long term memory ya, lalu hasil recallnya itu akan kita simpan di working memory sementara untuk dilakukan proses komputasi. Jadi kita akan menjumlahkan 180 dikalikan ditambahkan dengan 30 tadi. Nah, disinilah short term memory dan working memory bekerja. Ya, informasi yang disimpan atau yang mampu di keep atau disimpan di short term memory itu hanya dapat dipertahankan ya paling cepat 15 detik hingga 30 detik ya, jadi akan sangat sulit kalau informasi yang ada itu bisa bertahan lebih dari itu kecuali dia masuk ke long term memory ya. Selain itu ya short term memory itu memiliki keterbatasan kapasitas ya. Nah, beberapa slide selanjutnya akan mencoba mengilustrasikan ya keterbatasan yang dimiliki oleh short term atau working memory tersebut ya. Jadi nanti ya di rumah ya ataupun di kelas ya silahkan teman-teman mencoba mengalihkan ya 293 ya dengan 27. Namun demikian teman-teman dilarang menggunakan scratchpad atau kertas coret-coret ya, jadi murni gunakan memori working memory yang kalian miliki atau menggunakan perhitungan yang ada di kepala kalian ya. Kira-kira hasilnya apa ya? Saya yakin mostly ya dari kalian yang akan gagal ya, karena rasanya akan sangat susah kita untuk menyimpan atau memproses ya informasi yang terkait dengan perkalian dua kelompok angka tadi ya, karena memang ada keterbatasan di short term memory kita ya. Hal tersebut akan berbeda ya jika kita akan menggunakan scratchpad ya atau kita akan menggunakan kertas coret-coret ya. Dengan kata lain kita akan melibatkan ya knowledge in the word di dalam proses perkalian itu. Jadi kita tidak hanya 100% menggunakan short term memory kita, tetapi kita mulai melibatkan knowledge in the word ya. Dan ketika kita menggunakan knowledge in the word tadi ya, misalnya kita mengalihkan 293 kali 27, maka beban dari short term memory kita dikatakan lebih ringan ya, sehingga tingkat keberhasilan dari proses perkalian ini akan lebih tinggi daripada kita hanya mengandalkan 100% dari short term memory kita. Ya, oleh karena itu kalau tadi kita memang melibatkan ya knowledge in the word yaitu dalam bentuk kertas coret-coret tadi, memang keberhasilan kita akan cenderung lebih tinggi ya. Sehingga kalau kita lihat kehidupan sehari-hari kita tidak hanya bisa 100% mengandalkan apa yang tersimpan di kepala kita ya, atau yang biasa disebut knowledge in the head ya. Kita memang ada kalanya memang memerlukan knowledge in the word dalam bentuk apapun sehingga kita mampu menjalani hari-hari kita ya. Lalu ya contoh lain yang menjelaskan keterbatasan short term memory kita adalah ketika kita mencoba menghafal angka-angka ini ya. Sekarang teman-teman boleh mencoba
ya. Saya kasih waktu 20 detik untuk menghafalkan angka yang ada, ya. Ya, saya kira cukup, ya. Lalu sekarang, ya, coba teman-teman tuliskan, ya, angka yang mampu teman-teman ingat, ya. Ya, lalu sekarang teman-teman coba lihat, ya, angka yang ada ini. Coba teman-teman cocokkan, ya, berapa yang betul, ya. Oke, saya yakin semuanya, ya, tidak ada yang bisa mengingat semua angka, ya, tanpa bantuan tadi knowledge interval tentunya. Yang saya maksud di sini kalian hanya menggunakan pure short term memory kalian. Ya. Dan saya yakin, ya, kebanyakan dari kalian itu, ya, berkisar antara 5 hingga 9 angka, ya, yang mampu kalian ingat dengan benar, ya. Karena memang, ya, rata-rata dari memori manusia, ya, maksudnya short term memory itu ya, berkisar di angka-angka tersebut, ya, 5 hingga 9 digit, ya. Namun demikian, ya, apabila angka yang sejenis yang tadi kita coba modif, ya, dengan memberikan spasi atau chunking, ya, seperti angka ini. Nah, sekarang coba teman-teman hafalkan, ya, saya coba kasih 20 detik, ya. Nanti task yang sama akan saya minta kalian untuk melakukannya. Ya, sekarang hafal dulu, ya, saya beri 20 detik. Saya kira cukup, ya. Sekarang sama, ya, tulis nomor atau angka sebanyak-banyaknya, ya, berdasarkan yang kalian mampu ingat atau kalian mampu simpan di short term memory kalian. Oke, ya. Nah, sekarang coba kalian cocokkan, ya, dengan angka yang ada. Oke, sudah. Ya, kalau sudah, ya, pertanyaan saya yang pertama, apakah mengingat angka yang ada sekarang itu lebih mudah dari angka yang tadi? Ya, seharusnya secara teoritis lebih mudah. Ya, dan jumlah angka yang ada sekarang itu sebenarnya sama. Ya, namun demikian, ya, tingkat kebenaran, ya, atau jumlah angka yang benar dibandingkan dengan susunan angka sebelumnya di dalam kondisi sekarang itu seharusnya lebih baik, ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat, ya, setiap 3 angka, ya, di sini itu akan diberikan spasi, ya, atau adanya pemotongan atau pengelompokan beberapa angka menjadi satu, ya. Proses ini disebut sebagai proses chunking, ya, chunking. Nah, kalau kita tahu, ya, secara umum manusia itu hanya mampu menyimpan, ya, sekitar 5 sampai 9 chunk of information. Jadi kalau dia itu berupa angka tanpa chunking tadi, maka kita hanya bisa menyimpan sekitar 5 sampai 9 angka. Namun demikian, kalau angka ini kita chunk, ya, maka bisa jadi dalam satu grup ini bisa jadi satu chunk of information. Sehingga bisa jadi kita bisa menghafalkan ke 12 digit yang ada atau ke 4 chunk
yang ada. Jadi memang chunking ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan short term memory yang dimiliki oleh manusia. Ya, walaupun memang dalam secara fisiologi dan lain sebagainya ya kita itu hanya mampu 5 sampai 9. Namun demikian perubahan susunan angka tadi akan membantu kita ya menyimpan lebih banyak angka ya dengan keterbatasan berupa 5 sampai 9 chunking tersebut. Oleh karena itu ya kalau kita bicara bagaimana kita mengoptimalkan ya short term memory yang ada ya itu bisa kita tempuh dengan dua cara. Ya, yang pertama adalah menerapkan chunking. Ya, lalu yang kedua mengkombinasikan knowledge in the world ya di dalam sistem yang ada. Ya, untuk yang pertama adalah chunking ya, teman-teman. Kalau kita tahu ya banyak dari misalnya kartu kredit, kartu debit ya. Itu kan pasti memiliki 16 angka ya. Nah, kalau kita lihat penyajian 16 angka itu pasti diberikan spasi ya, setidaknya setiap 4 angka. Ya, kenapa dia harus diberikan spasi ya? Ada kalanya kita harus memindahkan misalnya angka-angka ini ke dalam website atau ketika kita melakukan pembelanjaan online ya. Nah, agar ketika kita memindahkan angka dari kartu kredit atau kartu debit yang kita miliki ke website tersebut tidak salah, maka desainer dari kartu ini mencoba memberikan chunking ya, sehingga orang ketika menginputkannya itu akan lebih mudah ya. Misalnya kita inputkan dulu yang 4000, lalu baru yang 1, 2, 3, 4, lalu dan seterusnya. Ya. Nah, chunking ini memang akan optimal jika dia dalam satu chunk itu terdiri dari 3 atau 4. Ya, jadi kalau dia itu misalnya hanya 2, ya dia akan menjadi sangat tidak efektif. Lalu kalau dia 5 itu sama saja ya, itu akan tetap bisa jadi malah dianggap sebagai 5 angka instead of 1 chunk. Selain tadi ya chunking dengan memberikan spasi ya setiap 3 atau 4 angka atau setiap 3 atau 4 huruf ya. Jadi chunking ini tidak hanya berlaku di angka tapi juga berlaku di huruf ya. Kita juga bisa memperbaiki urutan penyusunan angka ataupun huruf yang ada di setiap chunk ya. Jadi misalnya ya kalau dalam susunan huruf ini, mohon maaf bukan angka ya, ini kita berikan chunk ya. Jadi untuk chunk pertama adalah HEC, chunk kedua ATR, chunk ketiga ANU ya. Ini memang akan lebih baik ya dibandingkan jika kita akan memberikan random word ya, random word secara mohon maaf, maksud saya random letters ya atau random huruf ya secara terus-menerus atau tanpa chunking. Namun demikian, dia dapat lebih mudah untuk diingat apabila selain kita berikan chunking ya, susunannya juga kita atur ya. Seperti jadi misalnya HEC ini menjadi the, lalu yang ATR menjadi cat ya, yang seterusnya jadi run ya dan seterusnya, maka kita akan lebih mudah mengingatnya. Jadi misalnya the cat run up the tree. Saya yakin kita membaca sekali kita langsung bisa mengingatnya. Berbeda dengan yang sebelumnya ya. Yakin kita akan cukup susah ya, dan ketika kita misalnya diminta untuk mengingatnya mungkin kita hanya bisa mengingat tadi ya 5 sampai 9 huruf ya. Selain itu ya, jadi upaya yang bisa kita lakukan masih terkait chunking itu adalah mengelompokkan huruf dengan angka ya. Jadi memang kalau kita lihat ya, salah satu aplikasinya di plat nomor ya, itu huruf dan angka itu tidak dikombin ya, walaupun kombinasi antar huruf dan angka itu bisa menghasilkan lebih banyak susunan plat nomor, namun demikian ya kalau dia dikombin itu akan lebih susah untuk diingat ya.
Begitu juga kalau kita bicara password ya, kalau kita mencoba mengesampingkan keamanan ya, maka password yang lebih mudah diingat itu adalah password yang huruf dan angkanya itu dikelompokkan ya. Lalu ya, selain penggunaan chunking ya, baik itu berupa tadi mengoptimalkan ukuran chunk size ya, lalu kita menggunakan meaningful sequence ya, ataupun kita mengelompokkan antara huruf dengan angka. Cara lain yang bisa kita lakukan adalah kita memberikan knowledge in the word di dalam sistem. Misalnya ini teman-teman ya, ketika seseorang pekerja itu harus mengingat-ingat susunan dari pengoperasian suatu mesin ya, kalau dia itu pure hanya menggunakan memori yang dia miliki ya, ketika misalnya pertama kali bekerja, maka saya yakin ya, dia akan lebih sering melakukan kesalahan ya. Berbeda jika memang SOP itu ya, urutan pengoperasian mesin itu kita jadikan sebuah dokumen cetak ya, kita tempelkan di dekat mesin, maka operator tersebut kalau dia misalnya lupa ya, dia akan segera dapat melihat knowledge in the word yang ada ya, dalam bentuk user instruction tadi ya, sehingga kemungkinan dia untuk melakukan kesalahan ya, terkait kesalahan urutan dan lain sebagainya itu dapat berkurang ya. Inilah salah satu cara lain untuk meningkatkan atau mengoptimalkan kinerja dari short term memory yang dimiliki oleh manusia.